Ada seorang security yang nggak ngerti, dikira di situ ada harta karun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus sudah datang lagi di Yustitia Bicara. Ya, Saya pengen ini sih menjelaskan dulu ke penonton ini, Pak. Untuk Yustitia Bicara ini adalah program yang bicara tentang kebenaran. Dalam arti bicara mengenai kebenaran. Nah, kebenaran yang harus kita ungkap, kebenaran yang harus kita bahas di setiap obrolan kita, Pak. Ya. Sengaja saya mengundang ke sini lagi karena kita ingin membahas mengenai dunia gaib atau tidak kasat mata. Menurut pengalaman Pak Tris yang sudah malang melintang di dunia pertelevisian dan juga menjadi supranatural aktivis, bukan aktivis ya, seorang supranatural lah ya, yang diberikan kelebihan khusus oleh Tuhan Yang Maha Esa, ya, bisa sedikit memberikan edukasi lah Pak Tris ya. untuk masyarakat yang menonton acara ini. Ya. Kemarin kita udah membahas mengenai gerbong maut dan juga SMA Tugu Kota Malang. Ya. Dari pengalaman Pak Tris kita beralih mengenai yang dulu pernah syuting nih Pak Tris Di Wisma Tumapel. Wisma Tumapel. Tumapel. Karena ada yang request Wisma Tumapel dong, Ya. coba diungkap apa aja sosok yang ada di sana. Ya. Sama ada di Kali Metro Pak Tris. Nah, agak sih merinding Pak Tris ya membicarakan Ya, agak merinding. karena beliaulah yang pelaku lah ya, yang Ya. datang langsung ke sana terus melihat sosoknya dan juga mengalami kejadian-kejadian aneh yang saat syuting dengan Trans 7 Ya. waktu itu Pak Tris ya. Oke Pak Tris, bisa diceritakan mengenai yang pertama, kita dekat dulu aja Pak Tris. Ya, kita awali mulai dari dari sumur yang sebelah baratnya. Wisma Tumapel dulu. Di Wisma Oke, Tumapel, Wisma Tumapel. yang di sebelah baratnya security itu, penjaga itu. Oh iya Ya kan ada sumur itu. Nah, yang dekat ada pohon mangga. Nah, itu. Sebelum kita mengarah ke Wisma Tumapel nih, katanya kan Pak Tris mengalami kejadian aneh waktu syuting dengan Trans 7. Bisa diceritain Pak Tris yang tidak bisa di Itu waktu itu kan kita prepare jam berapa Pak? Prepare Persiapan jam berapa? persiapan jam 11 malam. 11 malam Pak? Ya, jam 11 malam persiapan, mulai setengah 12 mulai. Nah, tapi waktu itu sebelum kita syuting menginjak ke dua dunia, itu ada hostnya Indah Raharjo itu mau mencoba bikin dunia lain. Oke. Nah, di lokasi di bawah trap, di dalamnya ruangan Wisma Tumapel itu. Nah, setelah itu dia ketakutan. Dia mintanya setengah jam tapi hanya 15 menit dia sudah ketakutan. Oh, jadi Indah ini uji nyali dulu. Iya, nyoba. Oke, siap. Setelah dia mengalami hal itu dia katanya kelihatan orang besar, berbulu, terus ada segala macam-macam lah. Akhirnya dia ketakutan, terus dia minta dijemput. Dia takut. Nah, akhirnya saya mendampingi dia. Terus dia tetap ketakutan, akhirnya dia minta berhenti. Balik ke kru. Iya, balik ke kru lagi. Katanya nggak bisa ditonton ya. Nah, terus waktu kita syuting berlanjut ke dua dunia, lah itu memang bagus, memangnya. Mulai dari bawah, ya sampai ke atas itu bagus. Memang mulai dari penjaganya memang begitulah, gitu loh. Nah, ternyata setelah itu selesai, terus paginya dicoba waktu di Hotel Legend. Nah, itu bagus. Filmnya itu bagus. Waktu di review bagus. Iya, itu bagus. Waktu dicoba. Begitu dibawa ke Jakarta, kenapa aku nggak bisa dimainkan? Dia dimainkan, kayak nggak ada sinyal sama sekali. Oh, rusak gitu. Iya, rusak. Sampai tidak bisa muncul. Tidak bisa muncul sampai sekarang ini. Tidak bisa muncul.
kejadian-kejadian ini aneh inilah yang saya pengen tanya ke Pak Tris ya saat kita jalan-jalan ke Wisma Atlet Mabel. Kebetulan kan ada sampai saat ini Pak Tris ya bentuk bangunannya mungkin mulai pemugaran lah saat Iya. ini ya. Saat Pak Tris ke Wisma Atlet Mabel, kejadian apa sih Pak Tris ya? Atau mungkin sosok-sosok apa sih yang ada di dalam situ? Pertama kali saya masuk di pintu gerbang, terus ada sosok anak kecil, saya tahu di sumur itu. Nah, ada anak kecil mainan apa itu namanya? Terus bandulan, Oh, ayunan. ayunan. Nah, itu di pohon mangga di dekatnya sumur itu, tapi dia anaknya apa? Belanda. Anaknya Belanda. Itu usianya sampai berapa kisaran? Kira-kira itu antara 6-7 tahun. 6 sampai 7 tahun. Iya. Pakaiannya? Pakaian biasa, pakaian apa? Pakai rok gitu. Oh, cewek. Pak? Iya, cewek. Nah, itu. Lah, dia mondar-mandir, saya mondar-mandir, dia mengikuti. Gitu loh. Ya nggak tahu mintanya apa, saya nggak tahu. Nah, setelah Tapi nempel Pak Tris terus gitu ya? nempel terus. Oh, ya. Nah, bahkan itu ada penjaga, saya nggak tahu namanya ya, yang security yang di situ agak mengerti lah. Loh, Pak, kamu kok sampean diikuti itu? Tentang dunia spiritual. Kok diikuti, sampean kok diem aja? Gitu. Ya biarlah, itu mungkin dia mau kenalan sama saya, cuma saya bilang begitu aja. Oh, sempat ditegur sama Iya. penjaga ya? Setelah kejadian itu? Setelah itu saya naik ke lantai 2. Oke. Nah, lantai 2. Saat masuk tidak ada sosok apa? Nah, saat masuk saya ketemu dengan melihat sosok perempuan yang menggendong anak kecil, ya juga Nyonya Belanda sedang Mengayun-ayun. iya, biar anaknya tidur lah istilah gitu loh. Cara orang Jawa itu rengeng-rengeng. Nah, gitu loh. Nah, tapi bukan di dalam ruangan, di luar ruangan. Di luar ruangan sebelah mana? Ya, kita masuk dan naik ya, masuk terus ke kanan. Oh, ke Dan itu kanan. kan ada di dalam kan juga ada ruangan, Iya, tapi dia di luarnya. Oh, oke. Yang di luar Nah, mau masuk ada kan situ lagi, itu masuk ke kamar lah itu gitu loh. Nah, itu ada di situ. Posisinya di sana ya? Iya, di situ. Untuk pakaian menurut Belandanya? Ya, Masih- apa ya? Pakai apa? Putih yang untuk menyusui itu lah. Oh, pakai setelan. Pakai biasa, bukan seperti istilah kayak kuntilanak, tidak. Enggak ya? Tidak. Tapi posturnya memang Belanda. Iya, Belanda gitu loh. Memang bayinya itu lahirnya ya di Indonesia ini, di Malang ini. Oh, Gitu loh. mungkin lahirnya juga di itu ya. Ya di situ lah itu loh. Terus Nah, setelah itu dia habis renggang-renggang seperti itu, nah, terus kita ambil turun lagi. Turun lihat yang di ruang bawah tanah. Nah, ternyata ada anak, ya penonton lah istilahnya, kan, kerasukan yang di situ, kok mukul-mukul di situ, minta dibukakan. di mana? Ya di ruang bawah sendiri. Tanah. Iya. Terus dia mengatakan dia dibunuh, dimasukkan di situ. Saat kerasukan tersebut, Pak Tris, ya, apa yang dia sampaikan? Dia cuma mengatakan saya dibunuh terus ditaruh di situ. Itu pribumi atau Belanda? Itu pribumi. Pribumi ya. Pribumi. Oke. Nah, dimasukkan di situ. Setelah kita tanyai terus, lah maksudnya apa? Maksudnya bukan cuma suruh dibuka terus dia minta apa? Ya doa atau selamatan lah istilah gitu, maksudnya gitu. Oh, diadakan syukuran. Diadakan syukuran lah gitu loh. Itu berarti dibantai sama Belanda atau Jepang? Itu kayaknya zaman itu kalau di situ Belanda, karena ruangan yang satunya itu baru Jepang. Oh. Di sebelah selatan penjaga itu Jepang, yang tempatnya komputer. Itu Jepang. Itu Jepang. Itu malah banyak potongan kepala Jepang.
di sana itu. di situ. Setelah dia mengumpulkan untuk diminta ke bawah tanah itu, apa yang terjadi di sana? Ya tidak dibukakan. Untuk yang apa istilah apa ya, di ruang yang paling bawah sendiri tidak dibukakan karena itu kan sudah dikunci. Tidak boleh sama penjaganya, tidak boleh dibukakan. Hanya ruangan aja. Ruangan khusus Pak Tris. Ya, ada seorang security yang nggak ngerti, dikira di situ ada harta karun. Terus saya jelaskan, bukan, itu dia dibunuh, dibuang di situ, dikubur di situlah. Gitu. Berarti sampai saat ini masih ada lah mayat-mayat yang ada di sana. Kayaknya begitu. Perkiraannya. Ya, kayaknya begitu. Selain tadi Pak Tris, apa kejadian yang aneh? Kejadian yang aneh itu ada lagi di tangga, anak kecil mengikuti ya juga merasuki, ada lagi penonton yang dirasuki anak kecil. Yang saya herankan yang dirasuki itu dia merem, menjamkan mata, tapi dia turun di tangga itu kok bisa nggak jatuh, nggak kesandung lah, itu loh yang saya herankan. Itu dari penonton yang melihat acara itu ya? Iya. Berarti orang luar Pak? Orang luar. Belum dari tidak. Kalau saya bilang sih bukan dari kru. Bukan. Ya. Bukan. Saya kan nggak punya kru. Saya nggak punya kru. Yang kebanyakan itu kan orang luar yang kerasukan itu. Nah, tapi ya juga alhamdulillah saya bisa mengatasi lah gitulah. Saat yang memejamkan mata itu Pak, apa yang dilakukan atau dirasakan? Dia ya gimana ya, anak kecil itu gimana? Tingkah lakunya anak kecil itu. Ya minta kue, minta ini gitu. Tapi anak kecil itu tetap anaknya Belanda. Ngomongnya itu bahasa Indonesia. Ngomongnya bahasa Indonesia. Iya. Dia mengakui kalau anaknya nyonya siapa gitu loh. Saya udah lupa karena sudah berapa tahun yang lalu. Gitu. Terus kejadian apa lagi Pak? Ada nggak sosok siluman yang mungkin? Ada harimau. Macan putih. Kira-kira umurnya 340 tahun. Namanya? Itu namanya nggak disebutkan, cuma macan putih aja. Tapi asalnya dari jembatan di Sepelintit itu. Sebelahnya itu. Ya, jembatan itu, di jembatan itu. Dia memang katanya sering main di situ. Posisinya di dalam atau di luar? Di luar. Nah, kalau kita gerbang utama masuk, ya kan? Lah, itu kan ada rumah berapa? Itu penjaga, terus ruangan komputer. Ya. Setelah itu ada ruangan lagi, nah, terus ada yang ngadep ke utara kan itu. Nah, itu sebelahnya. Sebelah sana. Ada pohon. Nah, di situ. Tempatnya di situ. Itu Belanda juga ada apa terus sosoknya? Gimana? Belanda yang cowok atau mungkin yang laki-laki? Ada di ruangan itu yang duduk di kursi yang saya bilang tadi itu di dalam itu memang ada Belanda cowok, ya bukan cowok lah, ya cowok cuma tua lah gitu lah. Ya mungkin itu suaminya atau apa saya nggak tahu. Atau orang yang berkepentingan di sana. Karena sebelum itu saya lihat memang kursinya bergoyang sendiri. Kejadian itu bergoyang sendiri. Terus saya memejamkan mata, lihat dari mata batin saya, ternyata itu ada orang duduk, orang Belanda itu cowok. Pak Tris, bisa digambarkan nggak Pak Tris dalam artian ucapan aja Pak Tris, sosok Belanda sendiri itu memiliki identitas seperti apa sih? Dalam artian bentuknya atau mungkin kulitnya atau wajahnya seperti apa sih Pak? Ya seperti biasa, bukan seperti mayat itu bukan. Ya orang hidup biasa itu. Tapi bentuknya rambutnya kuning apa kayak di film-film itu Pak? Ya memang kalau rambutnya memang ya kan bermacam-macam gitu loh. Tapi yang pasti kayak kuning kemerah-merahan gitu kan. Gitu loh. Ada yang putih gitu. Putihnya kan bukan putih seperti uban, bukan. Putihnya Belanda. Gitu. Terus kulitnya ya kayak
kemerah-merahan berbulu. Kemewahan udah bulu-bulunya. Iya, Zaman dulu kemerahan berbulu. Jadi seperti sosok biasa manusia hidup itulah, Belanda yang hidup itu. untuk pakaian yang dikenakan. Itu pakaian yang kenakan waktu itu dia pakai, ada yang pakai jas, ada yang biasa jas putih. Putih yang Nah, oke. jas putih. Yang biasa dipakai di film-film Iya, Zorro seperti itu. apa ya? Kayak kayak orang yang kalau di Belanda kayak demang lah gitu lah. Oh, itu Nah, lumayan. Itu yang dipakai ciri khasnya. terus bahkan yang ada yang seperti kayak apa takwo. Oh, pakai takwa ya. Itu. Ya mirip kayak di film Zorro lah ya. Yang dipakai di sini. Jadi saya ini kan mengatakan yang sebenarnya, Sosoknya. apa yang saya lihat, juga apa yang saya ketahui yang sebenarnya, ini bukan mengada-ngada. Ya. Nah, untuk tadi kan di lantai 2 ada sosok yang kalau saya bilang sangat menimang-nimang dengan asli ciri khas Belandanya, wanita menimang bayi ya, di lantai 2-nya itu. Ya. Nah, untuk cerita selanjutnya Jadi kita di bawah ya, di bawah, di bawah tapi yang di ruangan bawah. yang di luar itu. Yang di luar, yang di luar tapi di dalam ruangan juga. Ya itu banyak sosok di situ. Terus intinya apa ya? Ada mediator, ya kan? Ada mediator, juga kerasukan di situ. Ya cuma ngomongnya saya dari ngomong bahasa Indonesia, ngomong Belanda yang ngerasuki, gitu lah. Dia minta dibukakan pintu yang ini, semua minta dibuka. Tapi maksudnya apa saya nggak tahu. Dia cuma nggak ngomong. Wujudnya seperti apa, Pak? Sosoknya itu, Pak? Ya manusia. Manusia biasa. Manusia, dia ngomong bahasa Indonesia karena mungkin yang ngerasuki itu Belanda mungkin. Tapi kan Belanda-Belanda yang sudah lama di Indonesia kan gitu loh. Jadi ngomongnya bahasa Indonesia. Nah, terus cuma nggak diizini sama penjaga di situ. Tak boleh dibukakan. Nggak tahu ada rahasia apa, nggak tahu, atau memang nggak boleh sama apa istilah pimpinan di Wisma Tumapel itu gimana saya kurang tahu. Ada satu rahasia yang mungkin ada di sana. Mungkin seperti itu. Tapi waktu saya nanya, waktu nimang-nimang dia setelah merasuki apa di mediator, terus mediator tuh ngomongnya begini ya, bla bla bla. Nah, langsung saya tanya setelah mediator saya sembuhkan, saya nanya ke penjaga, apa memang betul di situ ada seorang perempuan yang menimang-nimang itu tadi, apa yang dikatakan oleh mediator itu benar nggak? Nah, memang penjaganya dia ngomong ya seperti itu tiap malam. Tiap malam ada kejadian-kejadian yang aneh-aneh. Ya, aneh-aneh seperti itu. Dalam hal semacam itu, Pak, saat sampean atau mungkin Pak Tris ya, mengalami hal yang goib itu, Pak. Beberapa sosok yang ada di Wisma Tumapel itu kan kita flashback dulu, Pak ya, ke saat Mbak Indah mengalami uji nyali di sana. Sosok tinggi besar itu menampakkan nggak? Nampak. Tingginya berapa meter? Relatif tingginya mungkin di atasnya manusia yang paling tertinggi, dan besar. 2 meteran. Ya. Dengan bentuknya seperti apa? Bentuknya hitam berbulu. Hitam berbulu besar, mata merah. Taringnya, Pak? Kalau taring dia nggak karena dia tutup mulut. Oke. Jadi nggak nampak. Nggak nampak. Terus posisinya dia ada di mana? Di bawah tangga. Persis di bawah tangga. Nah, di bawah tangga itu kalau Indah yang melihat di bawah tangga. Tapi kalau saya di belakang sebenarnya. Di belakangnya Indah itu. Dia sempat ditiup. Indah sempat ditiup, katanya dingin di leher belakang itu.
Terus apa lagi Pak kejadian aneh yang ada di sana? Pak? Terus Yang paling menyita perhatian jenengan dan belum pernah terlihat lah, ada nggak sih Pak sosoknya di Wisma ini? kalau saya sih melihat ya Yang paling serem? yang paling serem kalau kalau saya lah ya, Oke, oke. ya enggak, ya sama aja, Sama aja. sama saja. Itu kalau saya. Tapi kalau orang lain ya nggak tahu ya, nggak tahu. Tapi banyak mediator yang kerasukan seperti ini. Nah, tapi mediator itu bukan kru asli dari saya, Orang luar yang ya orang luar, gitu loh. Jadi kita mengatakannya berdasarkan fakta, gitu loh. saat kejadian di. Tapi bukan settingan begini, ini bukan, memang nyata, gitu loh. Oke, tadi kan kita sudah membahas banyak hal mengenai sosok-sosok yang ada di Wisma Temapel. Itu sangat menarik sekali karena banyak sosok yang berada di sana adalah sosok Belanda, Pak. Ya. Belanda, noni Belanda, anak kecil Belanda yang ada di ayunan. Terus ada sosok tinggi besar, ada macan putih, dan juga ada di sekelilingnya seputaran mau ke split itu noni Belanda sudah berjajar di sana, dan juga kepala-kepala Jepang yang masih tinggal sampai saat ini di ruang komputer itu. Ya. Kita lanjut lagi Pak, obrolan kita kan belum selesai. Ya. Nah, kita ngobrol mengenai sosok atau mungkin pengalaman Pak Tri sendiri yang sudah sidak, bahasanya keren, sidak sudah meninjau atau mungkin sudah melakukan apa ya Pak, saya bilang sih sudah survei ke sana lah Pak ya, sudah interaksi lah Ya. di Kalimetro. Pengalaman Pak Tri sendiri saat di Kalimetro bersama TV yang sangat ternama ini, prepare-nya juga sama jam 11 juga, atau satu hari itu sudah 2 lokasi itu? Bukan, berbeda-beda. Oh, beda-beda ya? Jarak, kalau nggak salah itu jarak 4 hari atau 5 hari gitu. 4 hari 5 hari baru ke Kalimetro. Iya, setelah di Wisma Temapel. Untuk posisi tepatnya sendiri Pak, kan orang awam atau mungkin warga yang bukan Malang belum tahu nih sosok atau mungkin keadaan di Kalimetro tepatnya di mana sih Pak? Di jembatan yang paling lama. Itu sekarang itu kan ada 2 jembatan. Itu kan yang satu kan baru. Ya, yang paling lama itu kan yang sebelah utara. Tadi gandeng dengan pemandian Dewi Sri itu ya. Nah itu dulu kan cuma satu jembatan. Satu jembatan. Sekarang dibangun 2. Nah sekarang kan ada 2. Jadi yang arah dari mana? Dari timur, dari Malang, kan ada di sebelah selatan. Nanti yang arah Blitar itu di sebelah utara. Ya, tapi yang lama yang sebelah utara itu. Yang asli ya sebelah. Yang asli. Pak, dalam jenengan sudah kesana bahkan syuting di 2 dunia itu, kejadian-kejadian aneh apa yang ada di Kalimetro itu bisa diceritakan? Ya, itu pertama kali saya kan lihat di situ. Ya memang kita ngomong apa adanya ya ini karena waktu itu saya mau syutingan 2 dunia ya kan di Trans 7 itu. Nah, tapi saya lihat lokasi seperti itu, ya nggak layak untuk untuk lokasinya itu nggak layak. Gitu. Medannya nggak layak lah untuk kan kita takut nanti ada mediator yang larinya ke kali itu, ke sungai itu kan, takutnya itu. Akhirnya saya nyari lokasi dekat POM yang sebelah barat. Nah, termasuk apa itu Talangagung. Nah itu dekat tanah kapling itu. Tapi waktu itu masih belum ada kapling, masih banyak apa ya? Masih rawa gitu loh, masih rumput banyak gitu. Nah, dalam kondisi saat itu Pak, hingga memutuskan karena tidak layaknya medan untuk disurvei atau untuk dijadikan suatu acara, jenengan kan beralih ke atas itu Pak. Ya. Nah, untuk mengungkap suatu kali keangkerannya seperti apa sih? Ya, sampai jadi tertarik, kenapa sih kok Kalimetro ini kita bahas gitu lah, ketertarikannya. Nah, itu tim itu seperti apa? Akhirnya saya memutuskan di lokasi pom bensin itu, dekat pom bensin itu. Jadi saya menarik dari jembatan, tarik ke sana untuk memasukkan ke mediator. Nah, karena dulu di situ ya ada mungkin anak Blitar atau apa ya, pakai motor dari
arah Malang, mau pulang malam itu jatuh di situ, anak 2. Di sungai itu. Ya di sungai itu. Oke, oke. Mediator tuh ngomong kalau orang Blitar. Hmm. Nah, terus sampai sekarang motor sama Anak. anaknya itu tidak ditemukan Sampai saat ini. sampai saat ini. Terus apa? Yang satu truk itu Iya. kan masuk ke sungai itu juga. Yang satu truk itu ada berapa puluh orang itu Iya, iya. masuk di truk itu kan meninggal semua. Kecelakaan di situ. Ya memang ya itu memang kecelakaan murni, kecelakaan tunggal. Masuk ke sungai situ. Nah, untuk saat sampai Sri waktu syuting itu mengalami kejadian apa? Yang Aneh apa? Yang saat ada mediasi atau mungkin sosok-sosok apa sih yang ada di sana? Ya. Kan banyak kecelakaan di sana. Penyebabnya itu apa sih, Pak? Kalau menurut supranatural. Ya kalau menurut saya sih ya satu memang ya apa ya orangnya kurang hati-hati, terus ya namanya di jembatan semua tuh jembatan tuh ada yang nunggu barang ya istilah barang goib itu yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata ya cuma orang itu tanpa pamit ngebel tak klakson lah istilahnya kan gitu atau amit-amit lah gitu nggak ada sopan santunnya sama sekali ya mungkin akhirnya itu diarahkan jalannya diarahkan ke kali itu gitu loh. Untuk sosoknya sendiri menampakkan wujudnya itu ya manusia itu jadi orang manusia itu tadi apa berdiri di jembatan. Apa di tengah-tengah apa lorong itu tadi seakan-akan ini jalan buntu ya benarnya kan lorongnya kan lurus setelah di jembatan itu kan lurus nah itu seakan-akan dibuntu terus lorongnya pindah ke arah ke sungai itu gitu loh. Lah, untuk jembatan sendiri ada nggak Pak makhluk astral yang menampakkan diri selain orang kecelakaan? Kalau waktu di mediator itu memang kebanyakan manusia, korban yang yang jatuh di satu truk itu loh. Itu ya ada yang menangis, mau minta pulang. Terus dia di sini bercak darah itu memang betul-betul masuk ke mediator, yang masuk ke mediator itu nangis, seakan-akan tuh banyak darah, bilang perih itu apa, terus ada yang jalannya kayak kaki patah itulah, itu nyata, memang ngerasuki di mediator itu mediatornya jalannya ya kayak kaki patah itu, ya seperti itu, iya seperti itu. Tadi yang kaki nggak bisa jalan atau mungkin putus Pak ya putus itu memang nyata masuk di mediatornya jalannya ya seperti itu ya seperti yang yang merasuk ke mediator itu jadi memang betul ini bukan settingan memang nyata yang seperti itu makanya kalau ada orang katanya orang itu kerasukan pocong tapi jalannya seperti orang biasa itu bukan itu settingan kalau gitu. Kalau orang masuk dirasuki apa aja, jalannya ya seperti yang merasuki. Nah, kayak pocong ya jalannya seperti pocong, loncat-loncat kayak gitu. Ada nggak sih Pak sosok penunggu asli yang menampakkan ke Pak Tris? Kalau yang di situ nampak ya yang saya lihat itu hanya seperti harimau. Ya, mungkin setiap desa Mas ya, setiap desa itu pasti ada. Seperti harimau putih itu memang ada di situ. Setiap desa itu ada. Katanya itu kan kayak kata orang Jawa itu tanyangan lah gitu loh. Tidak ada yang namanya angker sebenarnya tergantung dari diri kita sendiri gitu loh. Tapi ya kita harus menghargai meskipun dia makhluk gaib itu juga ciptaan Allah. Gitu loh. Saya ciptaan Allah, kita ini ciptaan Allah. Nah, dia juga ciptaan Allah gitu loh. Jadi kita saling menghargai. Kita enggak katanya wah apa barang itu kok ketidaknujangan itu kita sama ciptaan Allah.
Terima kasih banyak Pak Tris Ya, sudah datang ke Setia Bicara. Yang pastinya saya ingatkan kembali, Setia Bicara ini adalah program yang bicarakan mengenai kebenaran. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.